Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, nomor induk mahasiswa 742012301223, Fakultas Hukum dari kelas RB1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dunia yang di dalamnya itu ada sistem hukum Eropa kontinental, Anglo-Sakon, Islam, dan adat. Apa sih itu sistem hukum? Sistem hukum merupakan sistem terbuka mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yaitu peraturan, penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Lion Lewis Fowler, dalam Adyani menekankan tentang hukum sebagai suatu sistem yang berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diukur dengan 8 asas yang dikenal sebagai principle legality. Macam-macam sistem hukum itu ada sistem hukum civil law. Apa sih itu sistem hukum civil law? Pada dasarnya sistem hukum civil law dianut oleh negara-negara Eropa yang kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civil karya dari Kaisar Lustinanius. Yang kedua itu ada sistem common law. Sebagaimana menurut Bodenheimer, pada dasarnya sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Sakon. Dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem civil law. Seperti pula ditandaskan oleh Sajipto Raharjo, distingsi yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan aksentuasi pada ciri logis dan rasionalnya. Yang selanjutnya itu ada sistem hukum sosialis. Apa sih itu sistem hukum sosialis? Sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara dan dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang kontemporernya kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara ini di mana menganut paham komunis, dengan nama Rusia yakni negara ini menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan sosialisme. Maksudnya, dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenalkan bahwa dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis jamak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Untuk selanjutnya itu ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Jadi kebanyakan sistem hukum Islam ini dianut oleh orang-orang yang beragama Islam. Kebanyakan negara-negara yang di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara, sistem hukum ini melandaskan kekuasaannya didasarkan pada hukum Islam dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang selanjutnya ada sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik maksudnya hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik, baik gereja Latin dan gereja Katolik Timur, gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental, dan komuni Anglikan. Kitab hukum kanonik dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II dan berkekuatan hukum sejak minggu pertama Advent 27 November 1983. Konon ia menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh Paulus Benedictus. Untuk selanjutnya ada sistem hukum adat. Apa sih itu sistem hukum adat? Sistem hukum adat sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial
di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Sok Hargen, yakni Adrat Belanda. Sumber hukum adat lumrahnya ada pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum. Legal consciences masyarakat. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya itu ada sistem hukum masyarakat Eropa. Sistem hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa memiliki karakter yang khusus, tunggal, dan lahir dari suatu entitas politik sehingga melahirkan sebuah sistem hukum yang sesuai generik, memiliki kelasnya sendiri yang terpisah dari rumpun sistem hukum civil law dan common law sehingga bersifat suprarasional. Baiklah, itu sekilas penjelasan terkait sistem hukum dunia sebagai syarat tugas UAS semester 1. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.